Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Botoh, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Persib hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 akan melaksanakan pertandingan perdananya di Liga Indonesia melawan tim yang promosi dari divisi 2 nasional, yaitu PSBS Biak. Ya, kita tahu sendiri bahwa PSBS Biak itu dihuni atau skuadnya banyak. Memang yang saya perhatikan adalah pemain-pemain yang pernah atau yang berpengalaman di kancah sepak bola nasional, ya. Namun pemain-pemain ini sudah boleh dikatakan berumur, ya, seperti Fabiano Beltram, kemudian juga ada Beto Gonçalves, kemudian juga ada Osasaha, ada nama Osasaha, ya. Kemudian juga ada nama Marco, kemudian juga ada nama pemain-pemain asingnya juga mayoritas juga banyak pemain-pemain yang telah berumur, ya. Nah, mungkin ini prediksi saya, ya, susunan pemain baik itu dari PSBS Biak maupun dari Persib Bandung yang akan diturunkan. Sekali lagi, ini hanya prediksi saya, ya, yang akan diturunkan 11 pemainnya. Kita lihat di board pasangan pemain. Baik, ini hanya prediksi saya, ya, untuk pertandingan Persib Bandung lawan PSBS Biak, ya. PSBS Biak mungkin juga akan menerapkan formasinya di 4 ini, ya, di 4-2-3-1, ya. Kita tahu sendiri bahwa pelatih PSBS Biak Juan Schneider juga berkebangsaan Argentina, ya. Mungkin penjaga gawang juga di sini ada Paulan Bahari. Di sini juga ada beberapa penjaga gawang, ya. Namun saya tidak terlalu mengamati. Ada Mario Londok dan Johan Pigai di situ. Ya, sekali lagi PSBS Biak mungkin di back tengahnya ada Julian, ya. Ini Julian, ya, ada Julian. Kemudian juga ada nama Israel, ya. Israel Wamiau namanya. Kemudian ada Marco, ya, di sini Marco. Kemudian juga di tengahnya ada Jonathan ini dari Brazil, Jonathan Machado, ya. Kemudian di sini juga ada Alessandro juga dari Brazil, ya, dia di lapangan tengah. Kemudian di sini juga William, ya, ada William Lugo ini, ya, ini dari Venezuela. Kemudian di tengah sekaligus dia berposisi wing, ya, di sini, ya, tapi bisa bermain di masuk ke dalam juga. Ini ada Gabriel, pemain asing Argentina. Nah, ini ada pemain cepat juga, Todd Ferre nih di sini, ya. Kemudian mungkin, ya, di tengahnya ada Abel Arganaraz juga ini dari Argentina. Ya, itu mungkin perkiraan susunan pemain dari PSBS Biak yang diarsiteki oleh Juan
Snyder ya, sekali lagi ini pakai 4 ya, kemudian 2 ya, 4 2 3 1 ya. Baik. Ini perkiraan saya juga untuk susunan Persib Bandung ya. Di sini ada Kevin ya, ada Kevin. Kemudian juga ada Nick ya, ada Gustavo Prangka di sini di bek tengah. Nah, kita tahu sendiri bahwa Gustavo Prangka juga ini menggantikan peran Alberto ya, yang kita tahu sendiri bahwa Nick dengan Gustavo ini masih belum kelihatan ya kerjasamanya, karena di Piala Presiden juga masih menit bermainnya kedua pemain ini masih belum cukup kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan dengan sisa waktu ya, pada saat Persib tidak masuk babak selanjutnya, Boyan Hodak bisa membenahi posisi ini ya, terutama posisi ini nih ya yang ditinggalkan, karena bagaimanapun posisi ini harus solid ya di sini ya. Kemudian juga di sini ada hand ya, ada hand. Kemudian juga ini perkiraan saya antara Rezaldi dengan Edo di sini ya. Tapi saya lebih ke Rezaldi ya di sini. Kemudian di tengahnya juga nih ada 2 ya. Ada 2, Klok dengan Rahmat Irianto dengan Tyron Del Pino ya. Kenapa saya perkiraan saya ada Rahmat Irianto? Rahmat Irianto di sini sepertinya lebih siap ya. Pada saat mulai latihan, Rahmat Irianto mulai terus berlatih dibandingin dengan Deddy Kusnandar ya. Kenapa mungkin tidak Matteo Kojijan? Karena pemain asing yang dipasang ya, pemain asing yang regulasi pemain asing itu kan ada 6 ya. 1 Kevin, 2 Nick, 3 Franka, Gustavo, 4 Teron, 5 David da Silva, 6 Ciro. Nah, ya, itu mungkin yang saya tidak Matteo Kojijan tidak ada di sini ya. Kemudian di sininya ada Ferdiansa ya, ada Ferdiansa. Kemudian ada David da Silva ya biasa. Kemudian ada Ciro di sini. Ya, di sini juga ada Tyron ya di sini. Ini peran Tyron nih sangat penting di sini untuk menggantikan waktu itu Lepi Madinda, kemudian Beltrame di sini ya. Sekali lagi ini Mark juga perannya sangat bagus ya, lebih berkembang, artinya Mark defense-nya bagus juga, kemudian juga attacking-nya bagus ya, semenjak di Persija dan di Persib ya. Ini dua-duanya bagus, terbukti juga Mark selalu mencetak gol ya di sini. Kemudian juga defense-nya juga bagus ya di sini. Kemudian Mark pada saat di PSM Ujung Pandang dia lebih konsen di defense ya. Tapi sekali lagi di Persija dan di Persib sangat bagus ya attacking-nya dan di defense-nya. Ya, mungkin itu susunan perkiraan ya, susunan pemain yang akan diterapkan ke 2 tim ya. Ini juga mungkin ada pertanyaan nih, kenapa nih Ferdiansyah? Karena ada regulasi pemain muda usia 22 tahun harus dimainkan di babak pertama selama 45 menit. Tapi kemungkinan nanti babak kedua juga mungkin akan ada rotasi ya di sini ya. Tetapi tetap
pemain asing sekali lagi harus 6. 1 Kevin, kedua Nick, ketiga Gustavo, keempatnya Tayron, 5-nya David da Silva, dan 6-nya Ciro. Ya, oke. Mungkin itu pasangan kedua tim antara Persib Bandung dengan PSBS Biak. Ya, ini hanya perkiraan saya. Baik, Bobotoh, itu tadi ya, sekali lagi prediksi saya untuk tanggal 9 Persib melawan PSBS Biak ya. Sekali lagi PSBS Biak ya, tidak jauh lah karakter mainnya mungkin dengan Persipura Jayapura. Mereka ini, pemain-pemain ini punya tenaga yang sangat kuat. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan di awal bahwa pemain-pemain atau skuad PSBS Biak ini punya sudah banyak yang usianya di atas 30 ya. Ini tentunya mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim Persib untuk menguras tenaga. Bagaimana caranya pemain-pemain PSBS Biak ini bisa kehabisan tenaga, sehingga pemain-pemain Persib juga bisa mengembangkan permainan ya. Sekali lagi selamat bertanding untuk tim Persib di pertandingan perdananya ya, melawan PSBS Biak di Jalan Harupat. Kemudian selanjutnya juga tayang tak kalah penting di 3 pertandingan ke depan ya, lawan PSBS Biak tanggal 9, tanggal 19-nya lawan Dewa United. Kita tahu sendiri bahwa Dewa United juga sekarang lagi gencar-gencarnya mengontrak pemain-pemain yang sangat berkualitas kan. Kebanyakan juga pemain-pemain yang dari Madura dan dari klub yang lain bergabung dengan Dewa United ya. Ini juga Dewa United juga harus diwaspadain karena itu pertandingan kedua. Kemudian juga tak kalah pentingnya juga di pertandingan ketiga ya. Di pertandingan ketiga kita selanjutnya melawan Arema kalau nggak salah di Jalan Harupat ya. Di pertandingan kedua di Dewa kita away. Pertandingan ketiga kita bermain lagi sebagai tuan rumah di Jalan Harupat. Nah, ini juga perlu diwaspadain ya. Pertandingan yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Arema kemarin juga menjadi juara ya di Piala Presiden 2024, mengalahkan Borneo lewat tendangan adu penalti. Nah, ini harus diwaspadai. Artinya begini, Arema punya kekuatan yang sangat signifikan, kekuatan timnya saat ini ya, dimana pada kompetisi kemarin juga Arema berada di zona degradasi bersama Persikabo, kemudian Persita, Rans, tapi Arema lolos dari lubang jarum untuk bisa bertahan di Liga Indonesia. Ini mungkin menjadi pelajaran buat Arema, dan Arema terus berbenah. Kemudian juga sekali lagi Arema sangat mengejutkan ya, tampil sangat luar biasa di penyisihan ya, kemudian juga bisa di final lawan Borneo ya. Sekali lagi selamat untuk Persib, mudah-mudahan di kompetisi ini juga Persib tetap bisa mempertahankan gelar juara ya, dan di pertandingan perdananya juga bisa sukses. Biasanya dalam pertandingan perdana atau pertandingan pertama itu sangat sulit sih sebetulnya ya, tapi kita lihat nanti ya, Persib lawan PSBS Biak. Selamat berjuang tim Persib. Semoga tetap sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.